Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar bagaimana memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya. Dan kita belajarnya ini dari orang yang sangat terkenal. Kita akan belajar dari orang yang sangat populer, ya, di seluruh dunia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana cara memberitakan Injil, yaitu siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan ini sebenarnya ternyata bukan pola yang baru, tapi pola yang sudah Tuhan Yesus pakai dan teladankan buat kita. Jadi mari kita belajar oleh apa yang Tuhan teladankan buat kita. Mari kita bersama-sama pelajari dari Yohanes 4 ayat 1 sampai yang 26. Tidak harus dengan waktu khusus, tempat khusus, ya, atau dengan bahasa yang intelek-intelek, tapi dengan yang sederhana, sehari-hari. Jadi memberitakan Injil itu, ya, Tuhan teladankan dalam keseharian kita. Kita bisa berjalan apa itu. Ya. Nah, yang ketiga dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, apakah ada interaksi? Ada interaksi, ya. Antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ada interaksi. Berapa kali Tuhan Yesus ngomong dan berapa kali perempuan ini menjawab? Berkata 7 kali. Dan perempuan ini menjawab 6 kali. Adanya sharing, adanya saling tukar pendapat supaya Injil itu boleh disampaikan. Jadi prinsip yang penting, ya, jangan kita menggurui atau mengkhotbahi, tetapi kita dialog. Ya, tidak monolog, tapi berkomunikasi dua arah. Nah, itu yang Tuhan lakukan. Supaya apa? Ada kesempatan orang itu memahami, dan dia memahami juga introspeksi dengan apa yang dia yakini, ya, apa yang dia alami. Jadi kalau dijejali dengan apa? Monolog, ya. Biasanya kalau orang ibu itu paling malas, ya, mendengar diomongin, baru kenal tiba-tiba mau balik siapa, itu biasanya memotong apa, orang tertarik. Tapi kita mau belajar untuk seperti yang Tuhan Yesus katakan, adanya sharing. Nah, jadi ada prinsip-prinsip yang kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, tadi kita belajar untuk memberitakan Injil dengan sengaja, kemudian sehari-hari, kemudian yang ketiga ada sharing. Baik. Oke, mari kita perhatikan lagi. Kita membuka dari Yohanes 4 ini ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, ya. Kita perhatikan ayat 7 sampai 10. Minta tolong kesediaan Mas Yesaya untuk membacakan, ya. Oke, jadi ketika ada perkataan kata Yesus, kita sama-sama berkata setir, gitu, ya. Kata Yesus kepadanya setir. Silakan, Mas. Ayat 7 sampai 10. Maka kalau seorang perempuan Samaria akan menimba air, kata Yesus kepadanya setir. Baik, terima kasih Mas Yesaya. Mengapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengatakan setir? Supaya kita bisa menyetir pembicaraan, dan kita mau sampai kepada tujuan yang diharapkan. Kita tidak mau ada perdebatan yang terjadi, yang malah mungkinnya terjadinya apa? Gejolak, pertengkaran, bahkan mungkin penganiayaan. Jadi kita mau setir, ya. Oh, saya sering mendengar itu dari kawan-kawan baik, tapi boleh saya lanjut ceritanya? Jadi ada 4 prinsip tadi yang kita sudah dapat, yaitu sengaja, sehari-hari, sharing, dan setir. Nah, yang kelima, kira-kira apa tujuan Yesus menjumpai perempuan Samaria? Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik. Oke, mari kita melihat bersama-sama ayat 25 dan 26. Sampaikan Mesias. Kita mau sampaikan siapa itu Mesias, siapa itu Yesus. Jadi tujuan kita, ya, menjumpai orang yang baru, yaitu orang yang kita kenal, atau keluarga kita atau kawan kita.
dalam kita mau menyampaikan kabar baik, tujuannya yaitu menyampaikan Isya, menyampaikan Injil. Kalau belum sampai sana namanya bukan penginjilan, tapi ngobrol biasa gitu ya. Tapi kita mau menyampaikan Injil, jadi kita harus sampaikan Injil, begitu. Nah, jadi kita mendapatkan 5 prinsip dari Tuhan Yesus bagaimana memberitakan Injil dengan 3 saja, yaitu sengaja, sehari-hari, sharing, setir, dan sampaikan Injil. Artinya kita mau sampaikan Injil secara sesederhana mungkin. Nah, ada langkah-langkah untuk memberitakan Injil dengan 3 saja. Langkah-langkah yang Tuhan ajarkan. Mari memperhatikan lagi Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 26. Ya, jadi yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan ketika menjumpai perempuan Samaria itu, dia melakukan pertanyaannya, pernyataan, berilah aku minum, berilah aku minum. Dia mau menjalin hubungan di situ ya. Dia menjalin pertanyaan. Kalau kata lainnya pendekatan. Dia mendekati perempuan itu dengan titik temunya, berilah aku minum. Dia yang ambil inisiatif, dia tidak yang ditanya oleh perempuan Samaria itu Tuhan Yesus yang ambil inisiatif dengan sengaja berkata demikian, berilah aku minum. Itu adalah satu langkah pendekatan. Kira-kira berapa lama Tuhan Yesus melakukan pendekatan pada perempuan ini atau pertanyaan pada perempuan ini? Setahun? Seminggu? Ya, sebentar. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk memberitakan Injil dengan 3 saja. Untuk pertalian itu, untuk menjalin hubungan itu tidak harus lama-lama, tidak harus kenal semuanya dulu untuk menjadi sahabat. Jadi memberitakan itu tidak harus lama-lama ya, bisa dengan segera. Tidak usah menunggu lama, sebentar. Saya kira Tuhan Yesus ketika ketemu sama perempuan Samaria itu seharian, tidak. Jadi Tuhan Yesus ketika menyampaikan Injil tidak menunggu sehari, tetapi setelah dia kenal, dia mulai masuk. Ya. Jadi ada langkah yang diterangkan oleh Tuhan Yesus kepada kita bagaimana kita Injil, yaitu melakukan pendekatan atau pertalian. Biasanya kalau saya menggunakan sapaan, ya, halo Bu, apa kabar? Halo Pak, selamat siang, apa kabar? Itu menjalin komunikasi. Jadi yang pertama, tahap yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu adalah pertalian. Kita menjalin percakapan, bisa dengan sapaan, salam, ya senyum, gitu ya. Yang kedua yaitu peralihan. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, setelah dia minta minum, apa yang dia lakukan? Tadi air minum, kemudian menjadi air kehidupan. Jadi Tuhan Yesus mengalihkan dari hal yang jasmani kepada hal yang rohani. Tadi bicara air minum berubah menjadi air kehidupan. Jadi kita mau mengalihkan arah pembicaraan kita yang umum itu, mungkin tanya nama, terus mungkin ya secara umum bertanya, mungkin menyampaikan hal secara umum gitu kan. Tetapi kita tidak berhenti di hal umum saja. Kita mau mengalihkan ke hal yang lebih khusus, yaitu hal rohani. Kalau tadi dari hal jasmani, kita mengalihkan ke hal yang rohani. Nah, apa yang bisa saya pakai? Biasanya saya bertanya, kenapa terjadi beda? Bisa begitu. Nah, mulai masuk ke hal-hal yang rohani. Kita pakai apa saja untuk mengalihkan pikiran. Nah, langkah yang ketiga yang penting yaitu penginsafan. Nah, ini yang penting. Tuhan Yesus ketika ketemu dengan perempuan Samaria, untuk mengisahkan perempuan Samaria itu akan dosanya, apa yang dia lakukan? Jadi apa yang Yesus lakukan untuk memisahkan perempuan Samaria itu akan ditanya. Ada yang tahu? Panggilan suami, panggilan suami. Tuhan Yesus mau memisahkan laki-laki ditanya bahwa dia tidak bersuami, tetapi sudah 5 kali bersuami, dan yang terakhir itu bukanlah suami. Tuhan mau
mengisahkan orang itu akan dosa. Sama, kita juga mau melakukan hal itu. Kita mau bercakap-cakap, kita mau mengalihkan ke hal yang rohani, tetapi kita juga mau mengisahkan mereka akan dosa. Bagaimana caranya kita mengisahkan mereka akan dosa? Pak, kita semua akan dipanggil Tuhan. Kita akan bicara. Kita semua berharap masuk ke tempat yang paling baik. Tapi untuk bisa masuk ke sana, bisa harus bersih dulu ya Pak. Bisa harus diatur. Apa yang Bapak lakukan supaya bisa ini saja? Itu biasanya yang saya katakan. Pertanyaan pengisapan itu ada apa? Apa yang Bapak lakukan supaya bisa Bapak diampuni? Pertanyaan kedua, kalau itu dilakukan semua, apakah dosa itu diampuni Pak? Nah, jadi saya bertanya yang ketiga, kalau begitu, kira-kira kapan dosa diampuni Pak? Nah, baru pertanyaan yang keempat, itu pengisapan. Kalau nanti kita mati, di akhirat nanti, apakah dosa kita bisa diampuni? Kira-kira mereka jawab apa? Bingung juga. Oh, nanti harus masuk neraka dulu. Berapa lama di sana? Gak tahu juga. Kita mau mengajarkan mereka akan dosa mereka yang tidak bisa terselesaikan meskipun mereka maaf beragama, meskipun mereka berbuat baik, meskipun mereka beribadah, meskipun mereka melakukan syariat ini, tidak menjamin dosa mereka diampuni. Nah, oleh karena itu kita sampaikan ini. Karena Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik kepada tempat itu, Dia menyatakan Mesias, kita juga mau menyatakan Mesias. Kita melakukan proses pengabaran. Nah, saya menyampaikan proses pengabaran yang meliputi nangka. Nangka itu berarti apa saja? Kelahiran Yesus yang ajaib, kehidupannya yang suci, dan kematian yang khusus manusia, terus kebangkitannya dari antara mati, kemudian kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan kedatangannya kali yang kedua untuk menjemput para pengikutnya. Kira-kira ini dikemas untuk menceritakan nangka ini sedemikian supaya bisa menarik. Jadi langkah-langkahnya itu sedemikian terbuat ceritanya tersusun ya, tersusun dengan baik supaya itu bisa disampaikan dan mereka bisa mendengarkan dengan sesama. Sejauh ini ketika saya menyampaikan ini mereka akan mendengarkan dengan sesama, dengan sungguh. Ya, Tuhan menolong saya untuk bisa menyampaikan tidak saja atau kabar baik ini dengan penolakan tidak saja ini sudah menjadi 2 orang yang sudah mendengarkan Injil, dan puji Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Ya. Dan ini cerita tidak yang sulit, ini cerita yang sudah kita pahami, hanya disusun sedemikian saja. Begitu. Nah, nanti kita akan melihat simulasi bagaimana mengabarkan Injil dengan luar biasa. Nanti ada cerita urban, cerita urban yang pertama dan cerita urban yang terakhir. Nah, singkatnya begitu, dan di langkah yang kelima ini yang penting. Tapi supaya tahu itu ada ikannya atau tidak, kita harus tarik jalan. Ya. Jadi kita mau menyelesaikan penginjilan ini dengan kita menarik jalan. Ada 3 pertanyaan penting untuk menyelesaikan penyelesaian. Yang pertama yaitu, apakah Bapak pernah mendengar ini? Kita selesaikan dengan bertanya, apakah Bapak pernah dengar ini? Kebanyakan mungkin belum dengan secara baik. Mereka akan jawab, saya belum pernah dengar secara ini. Lalu pertanyaan kedua, apakah masuk akal? Rata-rata yang saya sampaikan kepada mereka dan ketika saya bertanya, mereka mendengar dan menyampaikan masuk akal. Maksudnya apa? Maksudnya begini, masuk akal nggak kalau usaha kita saja dengan amal ibadah bahkan agama kita tidak cukup untuk menutup dosa kita. Kita perlu rahmat dari Tuhan, dan rahmat itu ditunjukkan oleh pengorbanan Isa Al-Masih untuk urusan dosa kita. Dia mati dan bangkit untuk menutup dosa kita. Masuk akal nggak?